lupa like, comment, and subscribe. Halo car audio lovers, kembali lagi bareng gua Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Nah, teman-teman, hari ini gua akan mempresentasikan hasil kerjaan kita di mobil Fortuner GR Sport 2800 ya. Mobilnya masih baru, dari dealer dikirim ke Niki Motor, serah terima di sini. Plat nomornya juga belum datang. Mobil ini sudah seminggu di Niki Motor, kita sudah selesaikan instalasinya. Nah, hari ini gue pengen nunjukin apa aja yang kita pasang ya. Tapi sebelum itu, gue pengen ngajak teman-teman untuk melihat touring ke workshop kita, kegiatan hari ini apa aja di workshop kita ya. Jadi di workshop ada beberapa mobil. Ini ada mobil HR-V sedang dibangun juga karena audionya. Peredam udah kita pasang. Ini sistem two-way, rookie nempel-nempel ke experience lah ya. Udah pakai external ampli juga. DSP customized box ya. Nah, nanti selesai pengerjaan mobil ini mungkin kita akan vlogin juga ya supaya teman-teman bisa ikut melihat hasilnya seperti apa. Nah, ini ada BMW E46 ya. E46 ini ownernya baru ngangkat mobilnya, nggak tahu isi audionya seperti apa. Kita sudah cek dan kita saranin cuman retune aja. Oke. Ini expander sudah masang kaca film sama ganti head unit sudah selesai dikerjakan, tinggal diambil mobilnya. Ini lagi pasang kaca film, Rubicon sedang nunggu gilirannya untuk masangin head unit sama cek sistem audionya, apa yang bisa diimprove dari audio yang sudah ada gitu ya. Hardtopnya Coco Band sudah agak lama di sini, lagi nunggu kita fabrikasi door trim baru ya, dimana kita ada penempatan speakernya, kita pasangin head unit, prosesor sama subwoofer ya. Sedang nunggu door trimnya, fabrikasi udah selesai, lagi dijahit, selesai jahit baru kita bereskan dan tuning. Ini HS baru dikirim, kita akan bangunkan sistem audionya kerjasama dengan Masterpiece Interior untuk mendandanin mobilnya menjadi luxury bus ya gitu. Nah, ini Innova Reborn, project kita beberapa bulan yang lalu ya. Kali ini balik lagi untuk upgrade peredam floornya, kita sudah pasangkan ya. Sekalian kita maintenance untuk sistem audionya yang sudah terpasang, kita cek lagi settingannya karena mobil sudah beberapa bulan dipakai. Kita mau cek lagi apakah segala sesuatu masih oke gitu ya. Nah, ini store yang sebelah sini nih teman-teman nanti akan dipakai untuk Selo Experience Store ya. Jadi teman-teman kalau mau yang pemasangan cepat, yang nggak pakai nginap segala macam, pemasangan sehari selesai akan dilakukan di sini. Okay? Nah, sekarang gue ajak teman-teman lihat situasi workshop kita ya. Jadi kita sudah pasangin penerangan yang proper untuk workshop kita ya. Ya meskipun interiornya masih ada sedikit-sedikit yang belum selesai ya. Kayak misalnya ini nih. Ini meja buat kita tempat kita tuning sama edit video ya. Jadi kita udah pesan mejanya, cuman entah karena satu dan lain sebab ya, mungkin kayunya sedang dipotong dulu di hutan sama Billy ya, jadi jadi belum selesai juga nih teman-teman ya, jadi pakai meja sementara dulu gitu. Oke, nah kita sediakan tempat untuk temporary simpen backlighting yang sudah dibongkar, yang mobilnya sedang dikerjakan, sehingga aman ya, sehingga aman. Nah ini dapur fabrikasi kita nih guys. Ya, jadi kita sediakan space cukup lega untuk fabrikasi ya. Jadi dapurnya kita di sini nih. Nah, apa aja yang dipasangkan di mobil Fortuner GR ini? Ya, kita rancangkan satu sistem almost all Alpine ya, almost ya. Saya bilang almost kenapa? Head unit kita pakai Alpine UTX M08S supaya head unit originalnya multimedianya nggak perlu diganti ya. Jadi kita tambahin add-on head unit dari Alpine UTX M08S supaya bisa terima file high res dan streaming Bluetooth-nya juga lebih high res ya, suaranya juga akan lebih enak gitu ya. Nah, prosesornya kita menggunakan PXE X800 ya. Di sini prosesornya sudah built-in dengan 12 channel prosesor dan 8 channel amplifier, oke? Nah, untuk subwoofer kita keluarkan outputnya ke monoblock Rockford T1000 BDCP ya. Nah, speakernya depannya kita menggunakan sistem 3-way ya. Kita pakai dari Alpine DP653 ya. Untuk second row-nya kita bikin 2-way aja dengan seri yang sama tapi versi 2-way-nya. Oke. Nah, tidak lupa di baris paling belakang kita tambahin surround speaker supaya duduk di tengah
sama enaknya juga duduk di depan gitu ya. Subwoofer kita menggunakan Alpine dari seri XW12D4 ya. Jadi ini adalah seri tertinggi untuk subwoofer di line up X series ya teman-teman. Nah di atas ini baru ke status sama F1 status. Oke. Nah ayo teman-teman kita lihat hasil build audio kita. Kita mulai dari belakang. Plat nomornya belum ada. Oh iya, mobil ini sebelumnya udah kita pasangin seluruhnya dengan peredam ya. Plafon, lantai, quarter, sama dinding pintu tentunya. Oke. Nah, model fabrikasi audionya kita bikin, ini dari awal ownernya sudah bilang, gue mau copot bangku baris ketiganya. Gue nggak pakai. Jadi mobil ini sudah diperuntukkan jadi SUV gitu ya. Jadi bangku belakang copot, ownernya pengen big bass ya. Jadi pengen bass yang padat, penuh, punch gitu ya. Jadi kita sarankan 12 inch ya. Karena bangku belakang copot membuka opsi kita untuk desain box yang cukup besar gitu ya. Nah desainnya seperti ini kira-kira. Ada sedikit variasi lampu ice blue ya. Ini Alpine karena pantatnya juga cukup semok nih belakangnya ya. Nah di sini jeglokan yang buat kaki penumpang baris ketiga kita isi dengan tempat amplifier sama DSP ya. Jadi DSP-M, semua driver speakernya kita angkat pakai DSP-M ya, internal amplifier dari DSP-M. Monoblock kita untuk angkat subwoofer. Nah ini tadinya ada bekas kancingan bangku ya, kita udah nggak pakai, jadi kita bikin penutupnya sehingga ini bisa rata dan flat ya. Jadi kalau mau ditaruh barang apa segala macam, ini fungsinya menjadi bagasi gitu. Surround speaker seperti biasa teman-teman, versi Niki Motor. Nah sekarang kita lihat ke row keduanya. Row kedua kita menggunakan sistem two-way ya. Kita memakai Alpine DP65C ya. Jadi ini two-way dengan passive crossover. Ini sudah satu set ya. Tweeternya kita customize, kita fabrikasi dengan housing yang menyerupai orisinil ya. Sehingga apa yang kita custom ini menjadi keren dan fungsional. Oke. Suara akan lebih naik untuk duduk di second row karena tweeternya posisinya di atas. Untuk row pertamanya seperti biasa kita tetap meletakkan tweeternya di posisi tempat OEM tweeternya ya. Dengan sedikit customize fabrikasi, bentuk tweeternya kita rubah, bentuk housing tweeternya kita rubah sehingga fit dengan ukuran tweeternya ya, looks nice. Midbass tetap di tempat asli tapi sudah diganti ya dengan Alpine DP653 ya. Midrange kita custom di pilar ya dengan finishing cat sehingga pilarnya benar-benar stay original. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan nih, arah midrange sama arah tweeternya ini udah sama. Jadi kita nggak akan kesulitan untuk tuning suaranya ya. Ayo kita masuk ke dalam untuk tes hasil suaranya.
what they all say when they see me pouring some more. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, catch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your flat. Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up, but how sad. Oh boy, got so hot I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling? Push me, are you in it? Don't see what you're seeing, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, please let it go. Oh no, think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet. Nah teman-teman, beginilah hasil suaranya kalau full set Alpine ya. Gua bisa kategorikan full set karena yang non Alpine cuman amplifier monobloknya ya. Pengen review sedikit nih teman-teman. Jadi kali ini kita bisa ngerasakan kalau kita bikin full set speaker Alpine kira-kira rasanya seperti apa ya. Didorong juga dengan DSP-nya Alpine juga ya, DSP-M ya. Kita bener-bener ngandelin DSP-M. Yang gua agak amazing nih, DSP-M ini cukup perform ya, meskipun rating wattnya cuma 25 watt dan 50 watt ya. Jadi yang 25 watt itu gua angkat tweeter sama speaker tengah ya. Si surround speaker gua ambil langsung dari channel rear-nya UTX ya. Jadi ini kombinasi, jadi kita nggak mau ada external ampli lagi gitu untuk si speaker-speakernya. Nah, turns out channel yang 50 watt nih yang buat mid range sama mid bass performnya cukup ngagetin gua sih. Ya, biasanya kan kalau wattnya kecil itu dia agak sulit diajak geber ya gitu ya. Tapi di mobil ini geberannya sih mantep ya. Speakernya bener-bener nggak ada yang clipping, nggak ada yang maksa gitu. Speakernya lantang banget keluarnya gitu ya. Karena mungkin si Alpine ini sudah mendesain kebutuhan wattnya si speaker ini sudah sesuai dengan speaker DP653 ini. Jadi bener-bener pas lah ya. Gua nggak tahu kalau mungkin nanti buat ngangkat speaker yang lebih berat mungkin speknya akan kurang ya. Kita akan butuh external ampli. Tapi di sistem ini sudah pas banget ya, nggak over nggak kurang gitu ya. Nah itu berarti R&D-nya Alpine ini bener-bener jalan ya guys. Dia bener-bener mendesain speaker dan DSP-M-nya itu sebagai satu mix and match yang pasti pas gitu. Jadi nggak akan kedodoran gitu kalau kita mengikutin dia punya spek gitu. Oke. Tapi kalau teman-teman mau lebih pakai external amp mungkin akan lebih oke.
Tapi kan cost-nya lebih tinggi lagi, terus space-nya juga kemakannya lebih banyak ya gitu ya. Nah, ngotak-ngatik spek audio itu sesuatu yang menarik teman-teman. Bagaimana kita memadukan segala perangkat sehingga dia menjadi satu sistem yang perform bagus dan enak didengar gitu. Nah, gue juga mau highlight tentang placement mid-range sama tweeternya ya. Jadi menurut gue ya teman-teman, kalau Anda yang punya Fortuner VRZ atau sampai ke GR ya, kalau konsep bangun three-way sih menurut gua begini paling pas ya. Jadi meskipun hierarkinya Twitternya nggak berada di paling atas ya, tapi no problem teman-teman. Kalau tuningnya udah bener, high-nya tetap naik ke atas hierarkinya. Jadi high-nya tetap susunannya sesuai proporsional sound quality gitu. High-nya di atas, bukan di bawah gitu ya. Inilah lucunya frekuensi suara ya. Ini nature. Jadi teman-teman jangan tertipu sama looks-nya ya. Kadang-kadang ada orang berpikiran looks-nya, loh Twitternya di bawah, suara treble-nya pasti turun ya, nggak kurang naik ya. Guys, di mobil ini kalau Anda bisa mampir dan dengerin, ini high-nya tinggi banget teman-teman. Stage-nya tuh atas banget gitu, nggak ada yang drop sama sekali. Jadi gue bisa assure jika Anda susun seperti ini nggak akan melanggar etik dari sound quality gitu. Hasilnya juga akan bagus ya. Selain itu looks-nya juga keren. Kita pertahankan looks-nya masih dekat sekali dengan original mobil ya. Jadi itu yang gue demen. Oke. Nah, satu lagi yang gue mau highlight adalah respon subwoofernya Alpine. Si XW12D4 ini rumble bawahnya luar biasa teman-teman. Jadi ini subwoofer bisa buat main SQ, bisa juga buat main SPL gitu. Jadi asik banget. Pas digeber, kencangnya luar biasa teman-teman. Galak banget ini subwoofer ya. Jadi X-Series memang udah seri atasnya Alpine ya. Mungkin di lain kesempatan kita akan coba grade yang lebih tinggi dari ini, yaitu Alpine Status ya. Setelah barangnya nanti line up-nya sudah lengkap gitu. Ya, kita juga penasaran bagaimana kombinasi di atas spek yang ini, yaitu Alpine Status ya dan Alpine F1 Status. Bagaimana performnya, dan saya yakin makin ke atas ya pasti makin bagus dan fidelity-nya pasti makin mewah gitu ya. Nah, itu aja review gua di mobil Fortuner GR28 ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman, bisa menjadi contoh buat teman-teman yang pengen bangun audio di mobil yang sejenis ya. Jadi kita selalu mencari konfigurasi yang terbaik dari setiap mobil dengan perangkat yang terbaik ya. Tentunya sesuai dengan anggaran yang dimiliki sama user. Oke? Nah, thank you for watching guys. See you next video. Dah.